Halo, pada saat saya membahas kasus yang saat ini sedang ramai, yaitu penembakan di rumah salah satu petinggi polisi. Saya membahasnya di IG ya, di IG Story. Teman-teman bisa lihat di IG Story di Mira Yorita. Di situ saya menganalisa berdasarkan PACE. Jadi PACE itu berisi energi baik dan energi buruk yang ada tiap tahun. Sebenarnya nggak cuma tiap tahun, tiap bulan, tiap hari seperti itu kita bisa melihat energi apa yang baik, energi apa yang buruk. Energi baik bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk mencapai apa yang kita inginkan, sementara energi buruk itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita hindari. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Nah, pada saat saya membahas mengenai kasus FS ya, disingkat saja kasus FS di IG Story, ada yang bertanya, Mbak bisa nggak energi yang ada di Indonesia ini kita manfaatkan untuk kita pribadi? Bisa banget gitu. Jadi di Jepang itu setiap pagi itu di running text itu ada energi apa yang bisa kita manfaatkan dan energi apa yang harus kita hindari itu. Nah, karena di Jepang ada, jadi saya juga memutuskan untuk kalau gitu saya juga bisa dong membuatkan ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi boleh di-share untuk teman-teman yang belum pernah analisa PACE, entah itu di Mirai People Development Consultant ataupun di konsultan PACE yang lain, itu teman-teman bisa memanfaatkan energi yang ada. Jadi yang ada di Indonesia ini, yang energi baik apa yang bisa saya maksimalkan ya untuk mencapai cita-cita saya, goal saya di tahun 2022 ini, dan energi apa yang harus saya hindari. Nggak apa-apa, ini masih ada beberapa bulan lagi kan. Jadi kalau menghitung bulan itu, kalau PACE tidak mulai seperti tahun Masehi, tapi menggunakan lunar. Jadi mulai bulan Februari sampai Januari. Jadi hitungannya dari Februari. Itu sebabnya waktu itu juga ada yang tanya ya di IG, kok mulainya Februari? Iya, memang berbeda dengan hitungan Masehi yang dimulai dari Januari. Oke, sekarang saya akan membantu teman-teman energi apa yang ada di bulan Agustus ini. Ini dibukakan pintu oleh seorang teman yang bertanya ya, teman di IG yang bertanya, bisa nggak energi yang ada di Indonesia ini dimaksimalkan untuk masyarakat? Bisa banget. Itu sebabnya saya membantu teman-teman. Terima kasih. Jadi diberi kesempatan untuk memperkenalkan ilmu PACE ini dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, di Indonesia ini ya PACE-nya Indonesia sebetulnya banyak banget energi kelihatan nggak sih? Jadi banyak banget energi positifnya ya, energi baik. Kalau ini, kalau warna hitam, energi yang kurang baik. Jadi ada begitu banyak energi baik yang bisa dimaksimalkan. Nah, di breakdown lagi, oke. Di breakdown lagi, ini kita di bulan Agustus. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu udah triwulan ketiga ya. Nah, di bulan Agustus ini ada khusus bulan Agustus aja itu ada energi baik yang bisa dimanfaatkan, yaitu ini untuk yang tiap bulannya ya. Ini di breakdown lagi berdasarkan tiap bulan. Di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cuma ada sampai Desember, lumayan bisa dimanfaatkan. Nah, ini Agustus ada energi baiknya, ada Intelligent Star sama Sky Horse ya. Nah, Intelligent Star ini
digunakan untuk yang berkaitan dengan kita mudah untuk memecahkan masalah, atau kalau kita mau belajar suatu hal baru itu kita juga lebih mudah memahami kayak gitu. Terus nah, bagaimana, apakah bisa digunakan untuk dealing kayak gitu? Bisa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau deal dengan dengan klien kayak gitu, bisa memanfaatkan energi intelligence ini. Kemudian kalau energi Sky Horse itu bagaimana? Nah, kalau energi Sky Horse itu teman-teman yang punya bisnis itu bisa dimanfaatkan untuk mulai promosi supaya bisnisnya bisa sampai di luar lokasi bisnis teman-teman saat ini. Misalnya bisnisnya ada di Jakarta dan pengen menjangkau seluruh Indonesia. Nah, mulai manfaatkan energi ini dengan beriklan lewat media sosial bisa, atau mungkin menghubungi teman-teman yang ada di luar negeri kayak gitu untuk bisa membantu memasarkan, bercerita, nih loh saya punya produk ini kayak gitu, bisa nggak kamu membantu memasarkan kayak gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, itu urusan teman-teman, udah bukan urusan saya lagi. Tapi ini bisa dimanfaatkan energi ini untuk bisa bisnisnya, atau mungkin juga pengen sekolah di luar negeri kayak gitu. Nah, itu bisa memanfaatkan energi Sky Horse ini. Bisnis sampai ke luar negeri, bisnis sampai di seluruh Indonesia. Nah, pokoknya di luar wilayah bisnis yang teman-teman miliki saat ini itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ada energi yang tidak baik juga, yaitu funeral door, separating edge, solitary, dan sickness. Nah, ini kita harus hati-hati untuk menjaga imun tubuh kita. Ya, kalau digunakan untuk keperluan pribadi, kita jaga imun tubuh supaya energi ini tidak aktif. Kenapa? Karena energi ini berkaitan dengan kesehatan, ya kan? Kesehatan kita, imun tubuh kita. Nah, kalau untuk company gimana? Ya tergantung bagaimana company teman-teman gitu kan. Lihat, ambil waktu kumpulin semua timnya, analisa lagi di mana yang kurang sehat. Nah, itu diperbaiki. Jangan sampai energi ini aktif yang mengakibatkan kerugian di dalam perusahaan teman-teman. Nah, seperti itu bagaimana kita memanfaatkan energi ini, mewaspadai energi ini. Jadi ada energi yang membuat imun tubuh kita jadi jadi menurun. Mungkin karena faktor cuaca, ya kan, cuaca yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas minta ampun, seperti itu. Terus sekarang juga COVID juga mulai tinggi, ada lagi virus lain yang muncul, ya kan? Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian kalau secara keseluruhan ini energi apa yang tidak baik? Nah, mana tadi Indonesia? Nah, kalau secara keseluruhan ya di kuartal triwulan ke memasuki triwulan ketiga ini, energi yang tidak baik ini ya. Nah, energi yang nggak baik ini kan ada officer charm, flying charm, five ghost, sama flying bed. Nah, officer charm, flying charm ini berkaitan dengan dokumentasi dan masalah hukum. So, kalau teman-teman melakukan jual beli kayak gitu, ataupun penandatanganan dokumen, itu harus hati-hati karena energinya itu memungkinkan kita untuk sedikit ceroboh. Jadi double check gitu. Nah, kemudian energi yang baiknya apa? Energi yang baiknya adalah Three Stages, General Star, dan Golden Lock. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Strategis itu kan promosi atau kenaikan posisi, ya. Nah, itu bisa teman-teman udah ngerasa nih bahwa saya bagus kayak gitu kan,
pekerjaan saya bagus, diakui bagus. Nah, teman-teman bisa pada bulan ini, pada triwulan ketiga ini ya, jadi bulan Agustus, September, Oktober ya, Agustus, September, Oktober itu bisa teman-teman manfaatkan untuk meminta kenaikan gaji, kenaikan jabatan kayak gitu, atau mungkin lebih bisnisnya mau lebih dipromosikan lagi, lebih dikenal lagi. Nah, ini energinya memungkinkan banget gitu ya. Ada golden lock itu acknowledgement. Jadi orang lebih mudah untuk melihat ke kita kayak gitu. Orang lebih energi tersebut memungkinkan. Jadi secara secara alami hal tersebut mendukung kita untuk dilihat. Nah, bagaimana caranya supaya bos, supaya orang melihat company kita? Ya kita berani keluar, kita berani untuk memasarkan, kita berani untuk berbicara seperti itu. Terus tadi udah bulan Agustus, kemudian September. Kita balik ke energi per bulan. Nah, di bulan September ada energi apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, ada golden lock dan yang bisa dimanfaatkan adalah golden lock. Nah, energi golden lock itu tadi udah disebutkan ya, energi yang membuat kita mudah dikenali. Jadi monggo, jangan malu untuk keluar, jangan malu untuk memasarkan. Kalau cuman main di kandang sendiri kayak gitu kan, kalau cuman kepengennya itu dipendem aja ya, itu nggak akan ada orang yang ngeliat kayak gitu. Makanya kalau teman-teman mengikuti IG saya, di situ saya menyebutkan bahwa saya pengen bisa untuk membantu membahas menyelesaikan kasus FS ini, saya butuh panggung yang besar dan saya pengen banget bisa jadi narasumber di podcastnya Deddy Kobuse. Itu kan saya mengeluarkan apa yang menjadi keinginan saya kayak gitu. Nah, itu juga harus berani untuk mengeluarkan, ditambah kita memang punya kemampuan tersebut kayak gitu. Nah, kalau ngerasa kurang kemampuannya ya belajar kayak gitu kan, ada energi intelligence yang memungkinkan kita kalau belajar hal-hal baru itu mudah terserap. Nah, begitu cara memanfaatkannya. Nah, energi apa yang harus dihindari? Nah, ini ada energi year punishment dan grinduk. Nah, energi year punishment itu entah nanti situasi dari luar ya, situasi politik, situasi ekonomi, sosial kayak gitu yang dari luar yang membuat kita jadi nggak nyaman dan kita mesti hati-hati kayak gitu. Itu energi year punishment sama energi grinduk ya. Itu jadi ada situasi dari luar diri kita yang mempengaruhi kita. Sekarang tergantung entah itu ya pokoknya situasi ekonomi, sosial, politik kayak gitu yang terjadi di luar yang membuat kita juga harus beradaptasi kayak gitu. Nah, sekarang di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini energinya bagus banget kalau teman-teman mempunyai bisnis IO ya. mempunyai bisnis perjalanan, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena energinya di bulan Oktober itu adalah elegansil ya, elegansil dan sun. Nah, elegansil ini sesuatu yang berhubungan sama kreativitas. Jadi kalau mau mengadakan event-event yang berkaitan dengan seni, musik kayak gitu ya. Sekarang kan udah mulai dibuka tuh. Kita udah boleh ya ngadain konser-konser musik. Nah, itu di bulan Oktober energinya bagus banget. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada masalah kayak gitu, nah ini bisa memanfaatkan energi sun ini. Kenapa? Karena energi sun ini adalah energi yang memudahkan kita, energi problem solver atau energi yang membuat kita mudah untuk menyelesaikan masalah kayak gitu, atau mungkin ada suatu permasalahan pada bulan Oktober tersebut sudah ada titik terangnya
seperti itu. Jadi secara alami itu memang lebih mudah kita menemukan titik terangnya, seperti itu. Nah, kemudian di triwulan terakhir itu ada energi apa saja di triwulan terakhir ya. Ini Indonesia, kita lihat di kolom jam. Nah, ini banyak energi bagus kok di triwulan terakhir, banyak energi bagus, tapi juga harus berhati-hati. Nah, ada energi moon, ya kan? Dilipat aja deh. Nih ya, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya teman-teman. Nah, ada energi moon ini. Kalau teman-teman, energi moon itu kalau misalnya mau membuat bisnis baru kayak gitu ya, nah itu juga energinya bagus. Atau mungkin juga moon itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman harus mau mencari informasi dan juga menjadi key information kayak gitu. Jadi kalau punya bisnis ditulis sedetail-detailnya, pokoknya menginformasikan sesuatunya dengan baik. Nah, itu energi moon. Kemudian ada energi sky gracious ya. Ada Heavenly Yi, Taiji Nobleman, Jet Hall, Sky Gracious. Nah, ini semua energi bagus. Sky Gracious, terus Heavenly Yi, Taiji Nobleman, ini energi yang memudahkan kita untuk mencari pertolongan ketika kita mengalami kesulitan, ya kan? Terus kalaupun ada suatu peristiwa, nah ini di triwulan terakhir tahun 2022 ini memang banyak energi bagusnya ya, gitu. Tapi kita juga harus hati-hati energi tidak baiknya. Energi tidak baiknya ada Solitary, Piercing Rope, Hook Spirit, Death God, Seek Harm, dan Triple Punishment. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah energi yang bisa membuat apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Jadi, bagaimana supaya energi ini nggak aktif? Caranya adalah kita sudah bisa mengantisipasi, ya kan? Supaya segala sesuatu yang kita rencanakan sesuai dengan harapan kita, otomatis kita harus membuat perencanaan dengan baik. Dan ketika mengalami kesulitan, jangan malu untuk meminta tolong. Hal yang paling sulit adalah meminta tolong, ya kan? Gengsinya orang itu yang terkadang membuat kita jadi nggak bisa maju. Nah, itu yang harus dihilangkan supaya semua perencana yang dibuat di tahun 2022 ini bisa berhasil dengan baik. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati. Ini ketika saya teliti ternyata di bulan November ini ada energi nggak bagus banget yang disebut dengan Roberisha. Energi Roberisha ini apa? Energi yang bisa mengambil segala sesuatu yang kita miliki. Itu energi Roberisha. Itu jadi faktornya dari luar ya. Entah itu karena faktor kesehatan, ekonomi, sosial, kayak gitu, faktor dari luar yang membuat kita bisa kehilangan sesuatu atau juga kita mudah emosi. Nah, ini juga mesti hati-hati. Ya kan, kalau kita berteman terus kita emosi duluan, apa yang terjadi? Ya kayak FS, tapi kasusnya juga ininya juga belum jelas ya, belum diungkap secara utuh. Nah, Roberisha ini yang harus diwaspadai di bulan November. Nah, ternyata energi yang paling kuat ini ada energi water ya. Ini ternyata cukup kuat di bulan November. Water itu melambangkan flood, banjir ataupun virus ya. Jadi kemungkinan
lebih baik teman-teman waspada mulai dari sekarang. Kemungkinan di bulan November tersebut ada musibah banjir atau juga virus meningkat. Cacar monyet ya, apa namanya? Kan sekarang selain virus COVID ya, juga muncul virus cacar monyet. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman sekalian. Jadi, bagaimana caranya supaya energi roh berisya itu tidak mempengaruhi saya, kayak gitu. Teman-teman sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk tubuhnya. Ya, teman-teman sendiri yang tahu yang terbaik untuk tubuhnya, bagaimana caranya supaya tubuh teman-teman tetap sehat, tidak terkena virus, ya, terus tidak terkena virus dan tidak jadi nggak sakit, terus juga bisa juga kalaupun itu terjadi banjir, bagaimana pencegahannya, kayak gitu. Nah, ini juga harus melibatkan pemerintah ya. Dari pemerintahan terkecil yang di sekitar RT RW, kan RT RW, kelurahan, kecamatan, kemudian provinsi, negara, kayak gitu kan harus ikut campur semuanya supaya terjadi pencegahan banjir tersebut. Nah, mulai diwaspadai dari sekarang, ini sudah di warning ya. Jangan sampai nanti udah kejadian baru bingung sendiri. Nah, kemudian di bulan Desember, ini saya berikan sampai Desember ya. Di bulan Desember ini ada energi moon. Kalau energi moon itu bagus. Kemudian ada dua energi yang tidak baik, yaitu flying blade dan hook. Nah, kalau moon ini tadi udah disampaikan ya. Kalau kita mau bikin bisnis baru, itu juga energinya memungkinkan, atau kita mau belajar sesuatu hal baru, itu juga memungkinkan. Kita mau mendapatkan informasi, asal kita mau bergerak kayak gitu ya, itu juga mudah kita untuk mendapatkan informasi. Nah, terus kalau hook itu yang berkaitan dengan legal, yang berkaitan dengan hukum. Ini juga harus hati-hati, teman-teman harus hati-hati dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Kemudian flying blade itu energi yang bisa menyebabkan kecelakaan, seperti itu. Kecelakaan. Jadi ini yang harus diwaspadai. Dan seperti juga di bulan November ya, di bulan Desember itu juga energi yang cukup kuat adalah water itu seperti tadi disampaikan, virus ataupun banjir ya, itu cukup kuat, akan banyak bermunculan, itu yang harus diwaspadai teman-teman. Jadi kalau supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak terjadi kecelakaan kayak gitu, bagaimana atau apa yang harus saya perbuat? Jaga kebersihan ya kan, jaga kebersihan lingkungan, jangan sampai sampah menggenang kayak gitu. Nah, untuk banjir ini melibatkan banyak orang. Oke, semoga ini energi sampai bulan Desember bisa teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya, supaya tahun 2022 ini apa yang teman-teman inginkan itu bisa tercapai dengan baik, dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita mesti waspada, itu fungsinya pace. Di Jepang sudah dimanfaatkan, mari kita manfaatkan untuk di Indonesia supaya kita juga bisa menjadi bangsa yang maju kayak Jepang. Kalau Jepang bisa, Indonesia juga pasti bisa lah. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.